الحمد لله بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Maghrib dan Isya yang dirahmati oleh Allah. Ayah bunda yang saya cintai, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat umur panjang. Allah masih memberikan nikmat tersebut kepada kita sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk bisa beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Ini merupakan salah satu yang senantiasa di antara yang dinamakan dengan kesalehan. Kesalehan yang harus kita syukuri di saat kita bisa melaksanakannya. Karena banyak di antara orang yang di depan mata mereka memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai macam kesalehan, akan tetapi mereka tidak tergerak hatinya untuk melakukannya. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, mari senantiasa kita selalu memuji Allah dan terus bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada kita, menjelaskan kepada kita bagaimana cara hidup di dunia ini. Sehingga apabila kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailuha kanahariha, malamnya itu terang benderang bagaikan siang hari. La yazighu anha illa halik, dan kita tidak akan pernah tersesat di saat kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak akan pernah tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Inilah sebuah nikmat. Di saat Allah menciptakan kita tanpa kita meminta, dan Allah memberikan kelahiran kepada kita tanpa kita merequest, namun Allah juga memberikan kepada kita seorang Rasul untuk memberikan pedoman hidup kepada kita agar kehidupan kita ini tidak tersesat. Kehidupan kita ini harus meraih kesuksesan. Inilah salah satu di antara sekian banyak nikmat di saat Allah memberikan kita Islam, dan Allah juga mengutus kepada kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, senantiasa kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah. Karena pada saat malaikat sujud kepada Nabi Adam, itu hanya sujud malaikat, tidak diiringi dengan Allah. Akan tetapi pada saat Allah memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu diiringi dengan salawat dari Allah tersendiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah kelebihan. Kelebihan bukan hanya kita yang disuruh berselawat kepada Nabi Muhammad, malaikat juga berselawat dan Allah juga berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, wa'dul haq, janji pasti dari Allah. Ini adalah pertemuan yang ke-21. Alhamdulillah,
di akhir Ramadan kemarin kita sudah menceritakan di pertemuan ke-20 tentang bagaimana fase akhir daripada perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita telah membahas bulan, berpekan, dan berhari. Nah, kejadian seperti itu merupakan kejadian yang pasti, sebagaimana dijanjikan oleh Allah di dalam surat Qaf ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ini merupakan sebuah janji dari Allah. Ketika sakratul maut itu datang bil haqq, dengan nyata, dengan pasti. Karena apa? Di dalam tafsir kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi juz 28 halaman 142, beliau mengatakan bahwasanya apa yang dimaksud dengan kata-kata hak tersebut. Kata hak tersebut mengandung dua makna. Yang pertama sekali, ayyakunal muradu minhu al-maut fa innahu haqqun, bahwasanya kematian itu adalah pasti. Janji pasti dari Allah bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Itu yang dimaksud oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang kedua, ayyakunal muradu minhu ayyakuna muraddu minal haq ma ata bihi minad din. Yang dimaksud dengan haq di dalam ayat tersebut itu adalah apa saja yang telah disampaikan di dalam agama ini adalah semuanya itu adalah kebenaran. Apa saja yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, mulai dari pertama wahyu itu diturunkan sampai beliau dengan menjelang ajal, itu adalah semuanya kebenaran. Itu adalah semuanya hak. Itu adalah semuanya janji pasti. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, jika kita berbicara tentang kematian tersebut, maka kematian itu diibaratkan bagaikan busur yang dilepas dan dia itu akan menuju kepada seseorang tersebut. Pada saat busur itu sampai kepada seseorang tersebut, maka pada saat itulah kematian itu akan menghampirinya. Al-mautu kasahmin yursilu ilaik, wal umruka biqadri ma yasilu ilaik. Ini diibaratkan bahwasanya kematian itu diibaratkan bagaikan sebuah busur yang dilepaskan, anak panah yang dilepaskan. Ini adalah sebuah kematian pasti. Dia akan menancapi, akan memasuki, akan mencapai targetnya, akan menemukan sasarannya. Inilah yang dinamakan dengan kematian. Adapun umur manusia itu adalah masafah ataupun qadrun, jarak antara saat busur itu dilepaskan sampai kepada diri seseorang. Ini merupakan sebuah ibarat yang sangat mendalam. Dikarenakan apa? Dikarenakan semua kita yang mempunyai nyawa ini akan mati. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, kematian itu tidak identik dengan tua. Kematian itu tidak identik dengan orang yang sakit. Dan kematian itu tidak identik dengan orang yang memang sudah lanjut umur. Ini adalah sebuah fenomena yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Sehingga apa? Rahasia kematian ini adalah sebuah keyakinan yang tidak ada sedikit pun rasa keraguan. Sebagaimana diungkapkan, la ara yaqinan asbaha bisyaq min yaqinin nas bil maut. Bahwasanya sebuah keyakinan itu tidak akan pernah berubah menjadi sebuah keraguan, ya, sebagaimana yakinnya manusia akan kematian. Begitulah kematian diibaratkan. Kematian diibaratkan dengan sebuah kebenaran yang tidak akan berubah menjadi kebohongan, dan kebenaran tersebut diibaratkan adalah sebagai dengan sebuah kematian. Di mana? Di salah satu tempat di Mesir, itu ada sebuah mobil
yang terjebak di tengah rel kereta api. Ini kejadian nyata. Pada saat mobil itu kejebak, orang semuanya panik untuk menolong orang yang terjebak di dalam mobil tersebut. Lalu ditariklah orang tersebut untuk diselamatkan. Karena kereta api akan meluncur sangat kencang. Ditarik, orang diselamatkan dari dalam mobil, diletakkan di pinggir jalan, agak jauh dari mobil tersebut. Qadarullah, apa yang terjadi? Pada saat kereta api melanggar mobil tersebut dan ban tersebut itu terbang menimpa orang yang diselamatkan tadi. Ini menunjukkan apa? Janji orang tersebut, dia itu tidak meninggal di atas rel kereta api. Dan bagaimana sebab meninggalnya, dia itu akan terkena dengan ban mobilnya sendiri. Ini adalah sebuah janji dan rahasia. Rahasia ini tidak ada yang bisa mengetahuinya. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui bagaimana dia akan meninggal, kapan dia akan meninggal. Ini adalah sebuah rahasia dari Allah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Dalam kitab Ibnu Jauzi pernah mengatakan bahwasanya salah seorang yang orang tersebut dijumpai oleh seorang ulama, beliau itu jatuh ke dalam sumur. Setelah jatuh, maka lewatlah seorang pengembara yang menolong orang yang jatuh ke dalam sumur tersebut. Nah, seharusnya seseorang yang jatuh ke dalam sumur tersebut itu bisa mengakibatkan kepada kematian. Apa yang terjadi setelah ditolong? Dia meminta kepada musafir tersebut untuk diberikan 1 gelas air. Setelah dia minum, barulah ditanyakan bagaimana kejadiannya, kenapa bisa jatuh ke sumur. Lalu dia menceritakan kronologis kejadian dia itu jatuh ke dalam sumur. Hingga dia mempraktekkan kembali bagaimana jatuhnya dia ke dalam sumur. Dan pada saat dia praktekkan dan dia tergelincir untuk kedua kali dan jatuh ke dalam sumur dan meninggal dunia. Ini adalah janji kematian. Semua kita akan mengalami kematian. Ya. Jadi jangan pernah heboh dengan kematian tersebut. Bukan berarti kita tidak mempercayai dengan berbagai macam penyakit yang ada. Bukan berarti kita tidak mempercayai tentang dengan usia kita. Kenapa? Karena Rasul sendiri yang mengatakan kepada kita, al-umru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku, kata Nabi Muhammad SAW, itu berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Mau sesehat apapun pola hidup kita, mau gaya hidup seperti apapun, ya, tapi umur kita itu sudah digariskan, diberikan rumusan oleh baginda Rasulullah SAW, ma baina 60 wa 70. Berkisar antara 60 dengan 70 tahun. Kenapa juga kita harus menjaga kesehatan? Kenapa juga kita harus menjaga pola makan kita? Supaya kita mudah dalam beribadah. Itu intinya. Di saat kita menjaga pola makan kita, pola hidup kita, itu akan membuat diri kita itu lebih nyaman dan taat kepada Allah. Sehingga kita itu bisa nikmat dalam keadaan beribadah kepada Allah dan kepada Rasul. Ini merupakan rahasia bagaimana yang dinamakan dengan kematian tersebut. Malaikat maut tidak mesti lebih dekat dengan orang yang tua daripada orang yang muda. Ini adalah sebuah fenomena di mana kita melihat hari ini. Kalau misalnya kita mengatakan, saya membaca dari beberapa hasil research, ternyata jumlah kematian anak muda itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kematian orang tua. Berapa banyak anak muda yang kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia. Ya, ini adalah fenomena. Sehingga kita hari ini mengatakan bahwasannya yang banyak meninggal itu orang tua. Tidak. Dan bahkan jumlah kematian dikarenakan akibat virus corona itu tidak sebanding dengan jumlah kematian yang selama ini terjadi dengan keadaan yang natural. Ini yang harus kita pahami bersama. Bahwasanya bukan karena virus, bukan karena apapun, tapi karena memang itu adalah sudah ajal kita. Namun kita selaku manusia
harus menjaga diri kita agar kita bisa taat dan beribadah kepada Allah selama mungkin. Namun jika tidak, pintalah kepada Allah. Jika memang umur ini tidak lagi bermanfaat kepada agamamu ya Rabb, maka ambillah diriku. Ini sebuah pinta yang memang harus kita panjatkan setiap setelah salat. Ya Allah, berikanlah aku umur keberkahan kepada agamamu. Jika umurku ini tidak lagi bermanfaat kepada agamamu, maka panggillah aku, ambillah nyawa ini. Kenapa? Karena memang untuk apa kita hidup di dunia ini membuat kita itu dibenci oleh orang, dibenci oleh makhluk, dibenci oleh jagat raya. Keberadaan orang tersebut dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Orang tersebut hidupnya itu membuat susah orang lain. Orang tersebut hidupnya itu terus menzalimi orang lain. Apa gunanya kehidupan orang seperti itu? Ini sebabnya Rasul mengajarkan kepada kita, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang bermanfaat kepada orang yang lain.